Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Syariful Anam, MSI selaku dosen mata kuliah Tasawuf Kebahagiaan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Munifatul Aini Hisbah dengan NIM 2104046070. Dengan adanya saya di hadapan kamera, saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok saya, yaitu tentang kebahagiaan dan kenikmatan ada pada ma'rifat. Dengan penjelasan ini, guna memenuhi tugas ulangan akhir semester Tasawuf Kebahagiaan. Baiklah, saya akan langsung saja memulainya. Bahagia adalah suatu yang urgent dalam kehidupan ini. Semua manusia mencari, mengejar, dan memburunya karena bahagia adalah suatu yang sangat berharga. Serta bahasa ada dua unsur bahagia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu senang dan tentram. Unsur pertama yaitu senang memiliki makna gembira, sedangkan secara istilah, kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan atau kegembiraan yang intens. Kebahagiaan juga merupakan studi kesehatan mental dan fisik yang penting. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, jika setiap sesuatu ialah dirasakan nikmat, kesenangan, dan kelezatannya, dan kelezatan ialah terlihat rupa yang indah. Kenikmatan telinga terletak pada mendengar suara yang merdu. Demikian pula seluruh anggota tubuh manusia yang lain. Adapun kelezatan ialah teguh ma'rifat kepada Allah, karena hati itu dijadikan untuk mengingat setiap yang dahulunya belum dikenal oleh manusia, bukan membaut manusia gembira jika telah dikenalnya. Tak ubahnya seperti contohnya, orang yang baru pandai bermain catur, dia tidak berhenti-hentinya untuk bermain, meskipun dilarang berkali-kali. Tidak sabar hatinya jika tidak bertemu dengan papan catur itu. Demikian pula, jika hati yang dahulunya belum ma'rifat kepada Tuhannya, kemudian dia mengenal nikmat Tuhannya, dan sangat gembiralah dan tidak sabar untuk bertemu. Rasanya ingin bertemu dengan Tuhannya. Adapun dalil dalam ayat Al-Quran surat Hud ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni faminhum syaqiyyun wa sa'idun, yang artinya ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Yang kedua, Quran surat Hud ayat 108 yang berbunyi wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ard illa ma syaa rabbuka ata'an ghairu majdudi, yang artinya, dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Al-Ghazali menyatakan bahwa kenikmatan atau keutamaan yang dengannya kebahagiaan itu disandarkan yang diberikan Allah kepada hambanya. Sebenarnya tidak terhitung jumlahnya, namun dapat dibagi ke dalam 5 macam, yaitu nikmat kebahagiaan akhirat yang bersifat kekal abadi, yang kedua nikmat ketaman jiwa, yang ketiga nikmat badan, yang keempat nikmat eksternal yang berupa harta, keluarga, kemuliaan, kehormatan keluarga, yang kelima nikmat keutamaan taufik yang berupa hidayah Allah, mohon ampun, serta meninggalkan segala perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua zuhud, yang artinya tidak tertarik terhadap sesuatu yang meninggalkannya, sahadafi al-dunya, atau mengasingkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah.
Yang ketiga ada al-fakir. Al-fakir yang artinya tidak menuntut lebih banyak dari apa yang telah dimiliki dan merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki, sehingga tidak meminta sesuatu yang lain. Yang keempat, sabar. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, menahan lisan dari yang mengadu, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan kerusakan dan semacamnya. Yang kelima itu ada syukur. Syukur adalah ungkapan terima kasih atas nikmat yang diterima. Syukur diperlukan karena semua yang dilakukan dan dimiliki adalah karunia Allah. Yang keenam, ridho. Ridho yang berarti menerima dengan puas terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah. Dan yang terakhir yaitu tawakal, yang artinya keteguhan hati dalam menggantungkan diri hanya kepada Allah. Baiklah, sekiranya sudah saya paparkan tadi beberapa tentang kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.